Ada satu permainan sistem yang dimana lu nggak pasang 10, tapi lu tetap bisa dapat ROAS 10. Pasangnya berapa? Misalnya 5, Dapatnya 10. bisa dapat 10. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak. Ya, dan nggak pakai lama aja, hari ini ada... Rio Gandhi. Nah, ya teman-teman pasti belum kenal dia, makanya saya coba kenalin. Lagi berkunjung ke Warung tempatnya. Ahok. Warung Ahok, ya teman-teman, Ahok. di Gading Serpong, Tangerang. Ya, yang suka makan yang ya seperti itu ya, boleh langsung berkunjung aja ke sini ya. Oke, ya. Tapi hari ini privilege banget karena kayaknya kita nggak pernah podcast langsung ya. Dulu kayak Zoom ya, pernah ya? Nggak pernah ya. Nggak pernah. Zoom nggak pernah juga. Zoom Oh maksudnya Ya pernah, cuman nggak pernah langsung. Nggak pernah. Jadi privilege banget ya. Dan teman-teman kalau yang pernah lihat konten-konten Rio, aslinya lebih ganteng, teman-teman. Weh. Asbun banget. Gue sampai kena badai ke sini, guys. Hujan badai tadi. Soalnya ini kece badai begitu habis ini ikut badainya guys. Tapi anyway, kita bakal bahas pertanyaan-pertanyaan. Tadi gue udah sempat tanya di Instagram ya. Ini tanya-tanya Mario langsung. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan yang lebih susah, tolong nanti bantu di komen-komen ya. Karena kalau ada Rio harusnya susah-susah guys ya. Karena Rio di sini berarti mau bantu teman-teman untuk dapetin cuan ya. Ya. Emang jualan online masih cuan ya Rio? Cuan. Masih cuan ya? Cuan. Oh. Cuan. Ya, oke. Nah, ini kan sekarang kita udah ngomongin di eranya GMP Max ya. Ya. Oke, kalau ada, ya ini nggak ada di sini dari gua nih. Kalau ada seller yang dari manual ke GMP Max ya, abis itu dia GMP Max-nya gara-gara GMP Max ROAS-nya turun, padahal dia udah set targetnya sesuai sama target yang didapat waktu dia manual. Oke. Jadi dia dapat 10 nih, dia set 10 lagi ROAS-nya di GMP Max. Terus turun, nggak dapat traffic. Oh, trafficnya nggak dapet. Nggak dapat traffic, ROAS-nya bahkan juga walaupun di set 10 dapatnya lebih jelek daripada 10 gitu. Nah itu biasanya apa sih yang lo bakal lakuin? Pertama ada satu sistem yang kalian harus tahu. Ketika lu taruh ROAS, kita maksudnya 10 lah ya. Iya. Ketika lu menggunakan iklan manual dulu dapat ROAS 10, terus lu punya patokan, lu pasang 10 juga. Iya. Akhirnya malah dapat ROAS-nya malah dapat 7 misalnya. Oke. Terus trafficnya nggak gitu sebagus itu. Ada satu permainan sistem yang dimana lu nggak pasang 10, tapi lu tetap bisa dapat ROAS 10. Pasangnya berapa? Misalnya 5, Dapatnya 10. bisa dapat 10. Tapi kalau ditarik 1 bulan tetap 10. Dapat 10. Nah itu gimana tuh caranya? Jadi gini, Lu pakai ordal ya? itu namanya sistem itu, makanya gue bilang gini, lu harus memanfaatkan algoritma. Oke. Yeah. Jadi kadang kita punya target, oh kita memang mau 10 nih, tapi sebenarnya lu nggak harus pasang 10 sebenarnya. Boleh dicoba deh, teman-teman coba iseng, misalnya punya 10 produk nih, kalian punya data semuanya, ROAS-nya dapetnya di angka berapa semua, terus lu coba mix, ada yang 10, ada yang 5, ada yang 4. Yeah. Justru yang dapat 5, terkadang bisa dapat ROAS lebih tinggi. Tapi ini tariknya panjang. Tarik panjang. Bisa dapat lebih tinggi bahkan. Ya. Teman-teman coba, tapi nanti kalau ternyata dapatnya beneran 5 atau di bawah 5, jangan cari gua. Ya. Berarti kalian yang salah. Cari channel Rio Gandhi ya. Gini. Boleh spam di sana Nih, guys ya. gue jelasin lebih detail berdasarkan sistemnya ya. Berdasarkan sistem. Siap. Oke. Ketika dia membaca history produknya, history performance produknya, dia akan men-setup sedemikian rupa untuk melempar ke behavior orang-orang yang pernah belanja di produk tersebut, atau pernah lihat produk tersebut, atau pernah klik produk tersebut. Karena JB Max kan pakai organik ya. Karena pakai organik. Iya. Dan juga dilempar ke potensial buyer dan retargetingnya. Oke. Itu kan sudah dikonfirm sama orang Shopee pas waktu itu gue tanya, ini sebenarnya fitur retargeting kan? Kata dia iya. Sudah confirm ya itu ya. Iya, karena dia akan kasih ke orang yang memang bakal beli produk ini. Yes. Oke. Nah jadi ketika lu pasang ROAS-nya tinggi, sistem itu akan membaca sedemikian rupa biar dilempar, biar kena di angka 10. Tapi kalau misalnya nggak achieve, dia nggak naikin. Makanya kadang ada iklan yang stop, kadang ada yang
jalannya dikit. Nah, ketika lu pasang ROAS-nya kecil, bukan berarti lu akan dapat ROAS kecil. Ada kemungkinan dapat ROAS tetap di angka 5 nggak kalau pasang 5? Tetap ada kemungkinan. Ada. Tapi gue pernah berapa kali lihat case, malah dapetnya bagus juga, bisa dapat 10, 12. Makanya gue bilang lo harus ngedata. Ketika lu pasang 5, belum tentu lu dapat 5 sebenarnya. Gitu. Oke. Klien gue ada sih, dia jualan handphone, pasangnya 50. Tapi lu tahu handphone pasang 50 juga rugi sih. Handphone beneran handphone. Ya kan. Jadi tapi ternyata dapat ROAS-nya GMV Max setelah jalan ya di atas 50. Jadi bukan berarti barang yang marginnya cuma 1% kan nggak bisa ROAS 50. Ya. Dipasang ROAS 50 rugi. Ya. Karena balik lagi seperti lu bilang, ya kadang dia bisa kasih lebih. Tapi ini nggak bisa dipukul rata ke semua barang ya guys ya. Ya, nggak bisa semua barang. Ya, jangan lu ROAS lu harusnya 20 lu pasang 2, semua harus lu bisa komen di sini. Tadi kan gue bilang makanya lu harus baca sistemnya, produk lu, datanya lu harus lu baca. Jangan pukul rata. Jangan. Gitu. Ya. Kasihan dipukul. Iya. Sakit. Om banget. ya, jadi itu ya. Tapi lu kayaknya belum menjawab pertanyaan gue sih tadi. Lu tadi Apa yang pertanyaannya apa tadi? Gue lagi mikir, ini kenapa kayak belum dijawab pertanyaannya? Pertanyaannya kalau misalnya dia setelah dipasang dia dapetnya ROAS-nya rendah, apa yang harus dilakukan? Lu lihat data abis itu. Gue lihat data. Kalau lihat data nih, berarti kita bagi datanya ya. Kalau performance-nya memang dia produk baru kan nggak ada datanya. Kalau produk baru nggak bisa ya. Produk baru, lu bakal pakai GMV apa? kalau berdasarkan kalimat dan kata-kata orang Shopee dan juga yang udah gue praktekkan, katanya kalau misalnya produk baru kita iklanin kan dia belum ada history performance datanya. Dia akan membaca dari history performance produk yang Similar. mirip, ya. Di toko yang sama. Di toko orang lain. Toko orang lain. Oke. Toko orang lain dan toko kita lah. Ya. Jadi setidaknya si sistem punya gambaran data untuk dilempar ke siapa. Nah, gue pernah coba praktekin 8 produk baru gue iklanin. Kadang tuh 4 produk dapat traffic dan udah masih boncos tapi dapat traffic, 4 lagi belum jalan. Tapi yang penting dapat traffic dulu kan? Yang penting dapat traffic dulu. Mau boncos nggak boncos, yang penting dulu. ada penjualan. Ya, penjualan atau traffic? Ada penjualan. Penjualan. 1, masih 1, 2. Okay, ya. Kalau ini bener-bener ada yang belum dapat traffic, ada juga yang belum dapat konversi. Lu sampai taruh ROAS-nya 1 nggak? Gua nggak pernah sampai gua keep 1 lama. Ya. Nggak pernah. Cuman biasanya gua ada beberapa funnel kan kalau di Shopee kan kalau lu pakai GMV Max ROAS itu ada 3 tingkatan. Ya. Lu mau tingkatan berapa nih? Biasa ambil contoh misalnya 357 misalnya. Ya. Lu add 357, satu lagi lu custom, ya kan? Nah, terserah si seller, lu mau pakai tingkatan yang 3, 5, 7 atau lu custom sendiri. Nah, lu biasa 357 atau custom? Gue pakai semua. Kebanyakan seller custom pasti. Kasih kita kondisinya pakai A, B, C, D, apa kondisinya? Misalnya, nih ya, misalnya gelas ya. Ya, gelas. Ketika gue mau coba iklanin, si sistem kasih rekomendasi 3, 5, 7 sama kita custom. Ya. Gue berani jamin 100%. Di atas 50% seller, bahkan di atas 70%, semuanya custom pasti. Taruh 50 di sini. Taruh 20, 40. Itu kemarin ada yang taruh 50 semua. Iya, jalan sih. Iya, cuman buat apa? Supaya iklannya hemat. Karena kan ada yang ngajarin kalau omset turun ROAS-nya tinggi, ya kan. GMV Max bisa bikin ROAS tinggi. Oke. Ya kan? Makanya taruh 50 di sana semua. Oke. Gini, kalau misalnya lu pengen dapat profit lebih tebel karena lu pasang ROAS tinggi. Tapi kalau misalnya omset lu turun gimana? Di saat omset lu turun kesal sama toko orang. Selesai sudah karir kalian di online. Selesai ya? Jadi afiliator. Jadi lebih baik kalau gue menyarankan balance aja lah. Balance ya. Balance aja. Yeah. Nah, kita balik tadi 357. Oke. Lo harus testing. Kan machine learning kan 7 hari. After 7 hari, lu sebenarnya bebas untuk lu testing. Dalam 7 hari ketika testing lu ganti-ganti nggak? Nggak boleh. Nggak boleh? Sebenarnya tapi gue nakal sih, gue ganti sih. Lu bandel sih lu. Tapi ya selagi dia kalau bisa... 7 harinya tuh
ngelewatin tanggal double date, lu ganti dong. Gue pernah nyoba nggak sampai 7 hari gue ganti, dan itu aman-aman aja sih. Tapi tergantung produk sih ya. Tergantung produk Berarti juga. ada ya. produk yang bisa diganti, ada produk yang nggak bisa ya. Gue pernah kok hari kedua atau hari ketiga gue ganti, malah bagus, nggak harus 7 hari. Berarti itu adalah suggestion. Ya itu kan Ya cuma kan, suggestion. informasi aja. Kalau double date lu ganti-ganti nggak? Double date, gue ganti di min 3 kalau nggak min 5. Nggak lu ganti di hari H? Nggak di hari H. Hari H lu turunin, naikin. Hari H cuman modalnya aja. Tapi setupnya gue udah setup dari H-3, H-5. Berarti H-3, H-5 boncos pun lu tahanin aja nanti Gue kecilin biasanya modalnya. Tapi kalau modal lu kecilin, jam 9 pagi udah habis, sayang dong. Karena emang dari awal, berarti itu bukan objektif gue, produk yang itu. Memang belum saatnya aja double date bulan ini untuk dia untuk naik. Mungkin bulan depan. Gue akan setup after double date yang bulan ini, gue akan coba naikin dia supaya di double date bulan depannya bisa perform. Gitu. Dibanding lu kayak maunya rata semua produk naik di double date kan kayaknya berat ya. Berat tuh. Biasanya ada 1-2 yang traffic puller banget ya. Karena gue Iya. Oke, pertanyaan kedua. Wah, ini bagus nih. Cara scale up iklan GMP gimana kok? Kayaknya sekarang udah di-budget iklannya sama Shopee. Oke. Seperti yang gue pernah bahas di YouTube kan, kebanyakan kalau seller cuman naik turunin modal. Ya, plus isinya di custom. Isinya di custom. Ya. Kalau gue lebih suka, lu terbiasa untuk baca data dulu. Misalnya lu tarik data 7 hari atau 14 hari ke belakang. Setiap kali lu ganti ROAS-nya, lu dapet responnya seperti apa. Lu baca data apa sih sampai 7 hari ke belakang? Semuanya, trafficnya, kliknya, CTR-nya, gue baca semua. Lu baca semua? Gue baca semua. Lu nggak tidur ya? Nah, ini? Ini? Ini udah gelas keberapa nih? Gak tau gue. Ini? Ini bukan gini. Gini. Ya. Ngopi lu guys. Jadi gue nyatet om. Misalnya hari ini gue ganti, terus setelah gue ganti, gue dapet trafficnya berapa, CTR-nya berapa dan lain-lain. Terus nanti ketika gue ganti lagi, dia jadi lebih bagus atau lebih jelek. Tapi kan setiap hari kan nggak sama. Itu yang menariknya. Contoh, GMV Max Auto misalnya. Nah, ya. GMV Max Auto kan kasih rekomendasi sistem kasih ke kita kan. Kita tidak bisa atur. Tidak bisa atur. Contoh tadi 4 sampai 7 misalnya rekomendasi. Itu bisa berubah lusa. Bisa. Jadi lebih rendah malah. Atau lebih tinggi. Nah. Pintar. Ya, gue kira bisa punya channel YouTube sendiri. Nah itu aja sesimpel itu. Ketika ROAS lebih rendah atau lebih tinggi, lu tahu dong lu harus ngapain. Kalau dia kasih rekomendasi lebih rendah, Ya kita bikin dia lebih tinggi dong. kan lu udah auto. Iya. Kan dengan kita mainin promotion di dalam toko kita kan, kita bisa bikin dia lebih tinggi. Boncos dong lu. Nggak boncos dong. Kan lu kasih voucher misalnya. Kan nggak harus voucher. Promosi di luar voucher Another, banyak kan another. Kayak misalnya lu mungkin sampai campaign Shopee, mungkin produk yang itu doang lu bisa kasih diskon ekstra. Yaudah lu nggak usah bikin voucher deh. Lu mungkin di saat campaign yang Shopee ini lu bisa kasih another diskon eksklusif misalnya. Terus lu lihat, oh dia naik nih si autonya, jadi 6 sampai 7. Berarti kan works sebelumnya. Ya. Terus ketika lu baca datanya, rata-rata konversinya naik. Trafficnya naik. Iya. Makanya si sistem kasih rekomendasi jadi naik. Berarti kan works. Gitu. Makanya gue bilang ke lu, malah jadi jauh lebih kompleks. Cuman seller terbagi dua kubu. Satu yang udah terima beres, naruh budget, selesai. Sama satu yang mau ribet. Nah, Gitu. kalau termasuk yang mau ribet. Yang nggak mau tidur. Ribet temen orang. Ribet orangnya. Iya. Gitu. Dua-duanya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Serah. Salah. Karena yang satu percaya banget bahwa sistem Shopee udah AI, udah perfect. Yeah. Dan dia akan lebih pintar daripada kita. Siapalah kita yang masih bisa ngutak-ngutik. Yeah. Tapi tentunya teman-teman yang nonton channel ini pasti kan berasa dan mempunyai harapan bahwa gue harus bisa ngalahin AI. Iya.
masa kita pasrah sih? Iya, iya. Masa kita Oh, pasrah lu sih? mau dimanfaatin atau memanfaatkan? Nah, gitu kan. lu kayak suka manfaatin. Gue suka manfaatin, tapi bukan manfaatin teman, sistem.